Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan bahagia bersama keluarga di rumah ya. Baik, hari ini adalah pertemuan perdana kita untuk mata kuliah manajemen TB paru, dan pada hari ini kita akan membahas tentang manajemen laboratorium TB. Ya, mungkin sudah sedikit diulas oleh pengajar sebelumnya, tetapi kita mereview kembali apa itu manajemen laboratorium TB ya. Nah, untuk mendiagnosis TB ya, ada beberapa cara yang perlu kita lakukan. Namun ada satu metode yang merupakan metode baku dan itu merupakan gold standar, yaitu pemeriksaan kultur atau biakan dahak ya. Nah, pemeriksaan kultur dahak ini ada juga yang mungkin kita kenal dengan yang namanya pemeriksaan mikroskopis dahak atau SPS ya, sewaktu pagi sewaktu ya. Kalau kita sudah pernah mengunjungi puskesmas, maka kita akan mendengar dua metode tersebut ya. Tapi yang memang lebih unggul ya, itu adalah kultur atau biakan dahak ya. Kenapa? Karena dengan memeriksakan kultur dahak ya, kita bisa mendapatkan koloni atau jenis dari kuman TB itu ya. Kemudian kita bisa mengetahui apakah kuman TB ini adalah kuman yang resisten terhadap obat-obatan ataukah dia masih sensitif terhadap obat tertentu, bahkan yang resisten dengan obat tertentu. Jadi itu kita bisa tahu. Tetapi kalau pemeriksaan mikroskopis dahak dengan sewaktu pagi sewaktu, kita hanya mendapatkan jenis kumannya. Jadi apakah dia ada Mycobacterium tuberculose atau tidak ya. Namun kalau dari sisi efisien, dari sisi waktu, tentunya pemeriksaan mikroskopis dahak sewaktu pagi sewaktu itu lebih unggul ya. Kenapa? Karena lebih murah, cepat, dan efisien. Sementara pemeriksaan kultur dahak dia membutuhkan waktu yang lama dan mahal ya. Oke, kemudian untuk manajemen TB sendiri itu ada bagaimana dia memanajemen laboratorium di fasilitas pelayanan kesehatan itu tentunya harus ditunjang dengan organisasi, pemantapan mutu, keamanan, dan keselamatan kerja. Ya, baik, yang berikut adalah organisasi pelayanan lab tuberkulosis. Yang pertama, lab itu sudah tersedia secara luas mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional. Jadi, di tingkat kecamatan itu ada di fasilitas pelayanan kesehatan pertama seperti puskesmas, itu sudah bisa melakukan pelayanan pemeriksaan TB ya, seperti pemeriksaan mikroskopis yang saya katakan tadi. Dan yang berikut sampai dengan tingkat nasional. Nah, pada tingkat nasional itu sudah sampai dengan pelayanan pemeriksaan PCR dan TCM. Apa itu PCR? Itu adalah polymerase chain reaction. Kemudian kalau TCM itu adalah tes cepat molekuler. Sedikit saya uraikan, jadi kalau PCR dan TCM itu adalah pemeriksaan virus melalui genetika virus ya, dan biasanya pemeriksaan ini sangat cepat, namun tidak bisa dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan di lini yang pertama. Ya, baik teman-teman, berikut saya tampilkan video terkait dengan pemeriksaan mikroskopis untuk sputum. Selamat menyaksikan. Pewarnaan basil tahan asam. Pertama, kita bersihkan kaca objek dari kotoran dan lemak. Cek ditaruh, kemudian ambil bahan pemeriksaan yaitu sputum. Pilih bagian sputum yang purulen atau ada bercak darahnya untuk dibuat sediaan. Sebelumnya kita bakar ose sampai berpijar. Kemudian kita ambil bahan pemeriksaannya yaitu sputum. Slide kita tunggu kering. Setelah kering, slide kembali dilewatkan di atas api untuk memfiksasi. Untuk pewarnaan basil tahan asam, pertama kita teteskan karbol-fuksin sampai menutupi semua sediaan yang telah kita buat. Kemudian
kita lewatkan di atas api sampai zat warna tersebut atau sediaan tersebut mengeluarkan asap. Tidak boleh sampai mendidih. Jangan sampai mendidih. Setelah itu kita tunggu selama 5 menit. Setelah 5 menit kita cuci di bawah air mengalir sampai tetesannya tidak berwarna lagi atau bening. Setelah kita cuci, kita lakukan sediaan, kita berikan asam alkohol 3% sampai zat warna tadi luntur atau sekitar 3 sampai dengan 5 detik. Kemudian setelah itu kita cuci di bawah air mengalir. Setelah itu kita teteskan zat warna kedua yaitu methylene blue. Tujuannya adalah untuk mewarnai latar belakangnya. Kita teteskan sampai menutupi seluruh permukaan. Kemudian tunggu selama 1 menit. Setelah 1 menit kita cuci kembali di bawah air yang mengalir. Kemudian slide dikeringkan dengan menaruh slide pada posisi berdiri. Setelah kering, slide siap untuk dilihat di bawah mikroskop dengan perbesaran 10x100 dengan menggunakan minyak imersi atau imersi oil. Teteskan oil imersi 1 tetes saja, kemudian lihat slide di bawah mikroskop dengan menggunakan perbesaran 100 kali.